Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia semuanya. Berjumpa kembali di channel Lebih Dari Surga. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat. Ini adalah judulnya hari ini adalah 10 jenis ya, 10 jenis wanita, 10 jenis wanita yang tidak diizinkan mencium surga tapi dinantikan neraka. Wah, ya. Ini bisa disimak. Jadi inilah macam-macam seorang wanita, seorang perempuan yang tidak bisa mencium surga. Jangankan masuk ke surga ya, mencium saja tidak mendengar baunya surga dan dirindukan oleh neraka. Oh, ya. Siapa sajakah itu? Yang pertama adalah wanita yang memakai wangi-wangian dan berlenggak-lenggok yang tidak untuk suaminya, tapi untuk orang lain. Berhias bukan untuk suaminya, tapi orang lain. Berhias bukan untuk suaminya, tapi untuk media sosial, untuk profil Facebook dan lain-lain. Itu padahal sudah seorang istri. Ini dinantikan oleh neraka dan tidak bisa mencium baunya surga. Ya, yang pertama. Yang nomor 2 adalah wanita yang berpakaian tipis dan ketat. Wah, ya. Ini bisa ya. Jadi ada perempuan yang berpakaian tipis dan ketat. Semua orang bisa melihat leku tubuhnya. Tubuhnya bergerak, tubuhnya lurus. Itu sudah kelihatan dari luar karena pakaiannya tipis. Ini yang dirindukan oleh neraka. Bisa disimak ya, untuk khususnya kaum perempuan. Yang laki-laki biar sebagai suaminya menyampaikan kepada istrinya. Nomor 3, istri yang menggugat cerai tanpa alasan. Nah, zaman sekarang ini, kemarin sudah saya konten juga, banyak perempuan, seorang istri wanita yang menggugat cerai dahulu, yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang nyata, ataupun hanya masalah sepele. Itu istrinya menggugat cerai tanpa alasan. Ini juga bisa dipahami ya. Ini adalah dosanya sangat besar sekali. Soalnya zaman sekarang ya, yang rata-rata itu bukan pihak suami yang mentalak istrinya, tapi istrinya menggugat mencerai suaminya. Mungkin hanya suaminya tidak punya penghasilan, mungkin suaminya hanya kekeliruan itu yang tidak terlalu fatal lah, langsung digugat ya. Tidak punya pekerjaan, mungkin bangkrut. Itu saya kira kalau cuma soal pekerjaan ya, kita komunikasikan dengan baik, karena semua perjalanan hidup itu pasti ada naik, pasti ada turun, pasti lagi baik, lagi buruk, kan begitu. Yang penting tidak pernah lelah untuk terus berusaha dan terus bekerja, karena hidup ini adalah ujian, dan ujian pasti selalu ada setiap saat, setiap waktu. Ujian hati, ujian fisik, ujian psikologis, lain-lain. Nah, ini yang nomor 4 adalah wanita yang gemar mengumpat. Ya, ini bisa diperhatikan, wanita yang gemar mengumpat. Ini kayaknya banyak hari ini. Ya, gemar mengumpat, berkata-kata yang jelek, yang jorok kepada suaminya. Ya Allah. Ya. Mungkin termasuk keluarga dekat. Nah, ini sering ini. Nah, sebagai suami kita memang harus terus tidak pernah kenal lelah untuk terus memberitahu, menyampaikan, membackup, mengopeni supaya keluarga kita terarah kepada jalan yang lebih baik, jalan yang baik, jalan yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus nomor 5, wanita yang tidak mensyukuri pemberian suami. Nah, nomor 5, wanita yang tidak mensyukuri apa yang diberikan suami. Diberikan 1 bulan itu 2 juta, diberikan 1 bulan 1 juta, diberikan 1 bulan 3 juta, kurang terus. Karena kadang ketika dikasih banyak tidak disimpan, malah dibuat foya-foya. Ini juga dirindukan oleh neraka dan tidak bisa mencium baunya surga.
Ya. Terus nomor 6, wanita yang menyerupai laki. Nah, ini ya. Wanita yang menyerupai lelaki. Ini yang wanita yang menyerupai laki hari ini, perempuan itu kadang sudah pakai celana, pakai kaos, kadang ada yang pakai koboi, sepedanya sepeda apa? Sepeda laki lah kayak Vixen. Banyak hari ini sudah ya. Nah, ini ya, ini sudah perempuan yang menyerupai laki-laki. Padahal kata Nabi kalau sudah akhir zaman, ketika sudah perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki sudah menyerupai perempuan, itu sudah akhir zaman dan sudah hampir kiamat. Nanti ketika kiamat ya selesai semuanya, itu loh. Terus 7, istri yang tidak taat kepada suami. Istri yang selalu jengkel, yang selalu tidak patuh, yang selalu tidak taat kepada suami, itu sudah dirindukan oleh neraka dan tidak bisa mencium baunya surga. Terus 8, wanita yang menyemir rambut, menyemir warna hitam. Banyak ya. Perempuan kalau lagi uban putih disemir warna hitam tidak boleh. Ya, itu sudah ditunggu atau dirindukan di neraka. 9, wanita yang mengaku marga selain dari ayahnya. Wow, ini lagi ya, nomor 9. Terus nomor 10, wanita yang kepalanya seperti punuk unta. Ya Allah, ya, wanita yang kepalanya seperti punuk unta. Ini nomor 10. Ini 10 orang, 10 macam poin yang dirindukan oleh neraka dan sudah tidak bisa mencium baunya surga. Mudah-mudahan ya kita sebagai suami harus kita bisa menyampaikan, mendidik, membimbing istri kita supaya kita itu terarah kepada jalan yang lebih baik. Yang mendengarkan kalau seorang istri, seorang perempuan, mohon untuk terus bisa belajar melangkah untuk yang lebih baik. Karena sejatinya hidup ini adalah tempat untuk belajar, tempat untuk berjuang, tempat untuk mengaji, tempat untuk memperbaiki diri. Dan kelak semuanya ketika kalau sudah berakhir, insya Allah semuanya akan selesai perjuangan. Artinya kalau kita sudah mati maka akan selesai. Ketika akan mati kita sudah selesai dan ada banyak bekal untuk kita ajukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah balasannya adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup satu kali harus maksimalkan. Hidup satu kali harus bermanfaat banyak orang. Insya Allah yang menentukan hidup ini bukan seberapa banyak dosa kita, bukan seberapa banyak pahala kita, dan bukan seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, tapi semua itu sudah dapat ditunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa masuk surga bukan karena ibadah, kita masuk neraka bukan karena dosa, tapi semua itu sudah rahmat atau ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita sebagai hamba Allah yang baik jangan sampai meninggalkan atau melalaikan apa yang kita perintahkan oleh Allah, dan apa yang kita larang mari kita tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup ini tempat untuk lomba-lomba dalam kebaikan, untuk mencapai yang terbaik, dan dengan itu mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sudah maghrib, kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya.